Shalom, selamat pagi untuk anak-anak ibu yang ibu kasihi. Selamat bertemu di dalam jaringan. Kita bertemu secara daring. Selamat berjumpa di kelas pendidikan agama Katolik SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Sebelumnya, ibu akan memperkenalkan diri kepada kalian. Nama ibu adalah Ibu Fitri Maria Sinaga, SAG. Nah, selama kalian menempuh pendidikan jenjang SMP di SMP Negeri 4 ini, ibu yang akan mengampu bidang studi agama Katolik. Jadi kurang lebih 3 tahun kita akan bertemu, entah itu secara tatap muka, secara daring, belajar bersama mengenal Yesus, belajar bersama mengenal agama yang kita anut, yaitu agama Katolik. Tentu kita belum pernah bertemu secara langsung. Mungkin ada yang pernah melihat ibu tapi belum pernah berinteraksi secara langsung. Nah, di slide itu ibu sudah tampilkan foto profil ibu. Sedikit lebihnya, entah kurang atau tidak, ya kurang lebih seperti itulah wajah ibu. Namun sebelum kita mulai materi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucapkan terima kasih kepadamu untuk segala kemurahan hati-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Dengan cinta-Mu, Engkau mempertemukan kami sebagai satu keluarga di keluarga besar SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Kami mau belajar tentang Engkau melalui bidang studi pendidikan agama Katolik. Bimbinglah kami agar kami dapat dengar-dengaran, mendengarkan dan memahami iman yang kami imani sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami terima dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini kita belum masuk ke materi di kurikulum di semester ini. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan doa-doa dasar di gereja kita. Kenapa? Karena ibu yakin banyak di antara kalian yang belum memiliki pengetahuan doa-doa dasar di gereja kita secara serentak atau seragam. Jadi kita seragamkan terlebih dahulu. Khusus pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama menghafal supaya kita menguasai doa-doa dasar kita, supaya nantinya ketika kita berdoa bersama komunitas gereja, kita tidak merasa kesulitan atau kelabakan. Namun sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu definisi dari doa. Kita sering berdoa tapi tanpa kita tahu apa sebenarnya doa itu. Doa adalah komunikasi baik secara pribadi, secara personal maupun bersama komunitas dengan Allah. Ya. Doa adalah komunikasi baik secara pribadi atau personal maupun bersama komunitas dengan Allah. Nah, komunikasi ini ada dua, Nak. Komunikasi searah dan komunikasi timbal balik. Komunikasi searah itulah yang sering kita lakukan. Kita sadari atau tidak, kita menjadikan Allah itu hanya sebagai pendengar budiman, pendengar keluh kesahnya kita. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Tapi seharusnya doa yang baik adalah doa yang terjadi secara dua arah. Kita membiarkan Allah hadir di dalam doa kita itu, kita mendengarkan suara Allah
yang bersemayam di dalam hati kita. Jadi alangkah baiknya di dalam doa kita hadirkan dulu Allah, biarkan Allah berbicara. Jadi bukan hanya sekedar meminta, tetapi ada kalanya, ada saatnya kita membiarkan Allah berbicara secara pribadi dengan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Doa dasar di dalam gereja Katolik itu ditandai dengan tanda salib. Jadi tanda salib itu adalah bagian dari doa. Kalau di gereja kita mempunyai kekasan mengawali doa dan menutup doa dengan tanda salib. Tanda salib, kita angkat tangan kanan kita, lalu kita letakkan di dahi. Lalu kita sebutkan dalam nama Bapa, lalu dilanjutkan ke dada, lalu ke sebelah kiri, dan Putra dan Roh Kudus, lalu amin. Ya, jadi sekali lagi Ibu ulangi, jangan ada yang salah-salah lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kemudian kita lanjutkan. Doa dasar yang kedua Ibu tampilkan di sini adalah doa Bapa kami. Di sini Ibu sudah ketikkan apa isi dari doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Kalau kita cermati doa Bapa kami kita dengan doa Bapa kami yang dimiliki oleh saudara-saudari kita yang beragama Protestan, ada bagian belakangnya itu berbeda, tidak menjadi persoalan dan itu tidak perlu kita kaji. Ibu harap kalian menghafal ini semua ya. Kemudian kita lanjutkan doa Salam Maria. Dan yang ketiga, doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemudian ada syahadat para rasul atau sering dikenal dengan bahasa Latin, yaitu credo atau aku percaya. Memang ada dua jenis syahadat para rasul, credo maksud saya, syahadat yang pendek dan syahadat yang panjang. Yang sering kita ucapkan di gereja adalah syahadat para rasul atau aku percaya pendek. Isinya adalah ini. Kalau kalian mau tahu kredo yang panjang, silahkan bisa dicari di buku Puji Syukur, Mada Bakti, ada banyak sumber sebagai referensi. Nah, lalu kemudian ada doa malaikat Tuhan atau sering kita kenal dengan doa Angelus. Doa Angelus ini bagian dari kegiatan devosional gereja kita. Kita mendoakan ini di setiap jam 6 dan jam 12. Maka jangan heran kalau kita mendengar lonceng di gereja pada pukul 6 pagi, 6 sore, atau jam 12 siang. Itu mau mengingatkan umat Katolik untuk melakukan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Doa malaikat Tuhan ini biasanya diucapkan secara berganti-gantian, tapi bisa juga diucapkan atau dilakukan secara personal sendiri. Kalau kita berada dalam komunitas atau kita berkumpul dengan beberapa orang, lalu
pada saat itu kita berkumpul jam 12, lalu saatnya kita berdoa Angelus. Nah, biasanya kalau seperti itu, doa malaikat Tuhan ini menjadi doa responsorial. Dilakukan secara berganti-gantian, baik pemimpin dan seluruh peserta yang ada di tempat pada saat itu. Ibu sudah mengetikkan ada bagian A, bagian B, lalu bagian S itu semua. Ya, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Secara bersama-sama, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, dan seterusnya. Lalu, marilah berdoa itu diucapkan secara bersama-sama, baik pemimpin maupun umat beriman yang hadir pada saat itu. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui, dan seterusnya. Nah, itulah doa-doa dasar di dalam gereja kita yang bisa Ibu perkenalkan dengan kalian, kepada kalian. Tugas kalian adalah mencatat kembali apa yang sudah Ibu tampilkan, yaitu doa-doa dasar di dalam gereja Katolik. Kalian catat di buku catatan, ya. Kalian catat di buku catatan. Pisahkan buku catatan dan buku latihan. Jadi segala catatan itu dituliskan di satu buku. Segala latihan, tugas itu kalian kerjakan di buku tugas atau latihan. Kalian catat, lalu kalian menghafal doa-doa dasar tersebut. Lalu setelah kalian menghafal, kalian rekam hafalan itu, kalian menghafal, kalian rekam dalam bentuk video, lalu kalian kirimkan ke Classroom Agama Katolik. Itu tugasnya, mudah. Tidak ada yang sulit. Nah, anak-anak sekalian, inilah materi agama Katolik kita untuk pertemuan yang pertama. Tugas itu segera kalian kumpulkan, paling lambat saya terima di Classroom itu hari Sabtu. Jadi ada beberapa hari, ada masa tenggangnya Ibu berikan. Paling lambat hari Sabtu. Ini kan hari Selasa, ada Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau Minggu Ibu anggap kalian tidak buat pekerjaan itu. Oke? Demikian anak-anak, semoga kita semua sehat, kita semua dijauhkan dari mara bahaya, khususnya wabah COVID-19. Mari kita tutup pelajaran agama kita ini dengan berdoa, doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.